Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa pada kesempatan pagi hari ini dalam kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sampai kepada bab Yabda'ul Kabiru bil Kalami was Su'al. Bab tentang orang yang lebih tua, orang yang tua didahulukan atau lebih dahulu dipersilakan untuk ngomong, berbicara dan bertanya. Ini diantara etika, adab dalam Islam, sebagaimana kemarin memuliakan orang yang lebih tua. Maka semestinya ketika kita berbicara, ketika kita ada suatu forum, maka orang yang lebih tua itu yang dipersilakan untuk berbicara lebih dahulu, kecuali bila terkait dengan apa? Dengan memang tanggung jawabnya, ya, maka tentu berbeda. Haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hamad bin Zaid an Yahya bin Sa'id an Bushair bin Yasar maula al-Ansar an Rafi' ibn Khadij wa Sahl ibn Abi Huthmah annahuma haddatha aw haddathahu anna Abdullah ibn Sahl wa Muhayyisah ibn Mas'ud ataya Khaybar. Ini dikisahkan dari Rafi' bin Khadij dan Sahl ibn Abi Huthmah, bercerita bahwasanya pada saat itu Abdullah bin Sahl dan Muhayyisah bin Mas'ud, keduanya datang ke daerah Khaybar. Khaybar itu kita tahu sendiri, tempat perkampungannya orang-orang Yahudi, ya. Meskipun juga nanti ditaklukkan oleh kaum muslimin, tetapi tetap, ya, karena Khaybar ini daerah pertanian yang berbeda dengan Madinah, sehingga orang-orang Yahudi dipersilakan untuk tetap bercocok tanam di Khaybar, nanti berbagi hasil dengan kaum muslimin, para sahabat Nabi yang mendapatkan jatah harta rampasan perang berupa tanah, ya, itu diantaranya termasuk tanah Fadak yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah Abu Bakar dan Umar merampas tanah Fadak dari Fatimah, itu ya. Ada termasuk di antara harta ghanimah rampasan perang yang ada di Khaybar, ya. Yang ini termasuk khumus, 1/5 dari bagian pampasan perang yang diperuntukkan untuk apa? Allah dan Rasulnya. Saat Rasul hidup, maka dikelola hartanya mengalir ataupun hasilnya mengalir kepada Rasulullah untuk umatnya, untuk beliau dan umatnya. Lah setelah Rasul meninggal, tentunya ini bukan diwariskan, ya kan, anak khumus tidak diwariskan. Ada kesalahpahaman antara Fatimah dengan Abu Bakar maupun Umar, ya, nah tanah Fadak, dikira itu haknya Fatimah dirampas. Ini sering orang-orang Syiah bikin propaganda begitu. Ini Abu Bakar dan Umar merampas tanah Fadak, ini warisannya Fatimah. Ini zalimnya Abu Bakar dan Umar, gitu. Padahal tidak, karena itu harta khumus, ya, yang nanti memang dikelola oleh orang-orang Fadak, nanti harta hasilnya diberikan kepada Rasul selagi beliau masih hidup. Ketika meninggal, maka apa? Diambil alih oleh negara. Nah, awalnya Fatimah protes memang, sampai kemudian terjadi dialog dan dijelaskan panjang lebar tentang khumus itu. Akhirnya Fatimah mau menerima.
seandainya tuntutan orang-orang Syiah itu benar, itu haknya Fatimah yang dirampas itu ya, maka pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib diambil alih oleh Ali itu kan, itu kan anda kata itu memang haknya Fatimah, nanti turunnya ke siapa? Ke anaknya Hasan dan Husain, kan begitu. Nyatanya enggak. Ketika Ali jadi khalifah, tidak mengambil alih harta tanah Fadak. Begitu juga ketika ketika Hasan menggantikan Ali, ketika Ali gugur dibunuh oleh orang-orang Khawarij, pun tidak mengambil alih tanah Fadak. Begitu pula ketika Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, tidak menjadikan syarat tanah Fadak dalam kekuasaan dia, tidak. Ya, ini menunjukkan apa? Masalah sudah selesai, sudah clear. Orang Syiah saja yang kemudian dengan kebodohannya, dengan kedengkiannya, kebenciannya mempermasalahkan terus. Ya. Baik. Jadi ini diceritakan bahwasanya ada dua orang sahabat, yaitu Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud, datang ke tanah Fadak. Fatafarraqa fin nakhl. Kemudian mereka terpisah oleh tanaman-tanaman korma, perkebunan korma. Ya, perkebunan korma, kita sebut perkebunan kan. Ya, tentunya kondisinya sangat lebat ketika mencar gitu kan, jalan sini itu kan nggak tahu terjadi apa begitu nanti perkebunan kurma. Faqutila Abdullah bin Sahal, maka Abdullah bin Sahal pun ketika itu terbunuh, ditemukan kok nggak kunjung ketemu, di mana dicari ternyata apa? Terbunuh, meninggal. Ya. Faja'a Abdurrahman ibn Sahal wa Huwaisah wa Muhayyisah ibn Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyaksikan kejadian itu, ada saudaranya yang meninggal, yaitu Abdullah bin Sahal meninggal, terbunuh. Meninggalnya tidak pernah terbunuh masalahnya. Padahal otomatis ada yang membunuh kan? Ada yang membunuh. Kalau meninggalnya mungkin tidak ada tanda-tanda pembunuhan, mungkin kejatuhan pohon kurma ataupun apa, kan ada bekasnya, ya, bekas kejatuhan, bekas apa. Tapi kalau pembunuhan juga ada bekasnya, ini dibunuh ini. Maka sekalalah Abdurrahman bin Sahal, Huwaisah dan Muhayyisah, dua-duanya anaknya Ibnu Mas'ud, anaknya Mas'ud, datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka fatakallamu fi amri sahibihim. Lalu mereka berbicara tentang teman mereka ini, urusan perkara teman mereka yang mati, yang gugur, yang meninggal di perkebunan korma Khaybar. Istilahnya orang bilang mengadukan kasusnya pada Rasulullah. Ya, tentu ini ya memang benar, mengadukan kasusnya kepada pemerintah yang sah. Ya, ini yang harus dilakukan oleh kita. Ketika ada kejadian apapun, maka sampaikan mulai jalur hukum yang sah, yang berlaku pada pemerintah yang sah, tidak boleh main hakim sendiri. Karena ketika tidak demikian, yang timbul apa? Yang timbul mungkin perang antar kampung, perang antar desa. Kalau dulu zaman di Arab, perang antar kabilah, iya kan? Nah ini di mana? Di Khaybar. Siapa penduduk Khaybar? Orang-orang Yahudi, serang orang Yahudi, kan begitu. Nah ini nggak boleh begitu. Apalagi ketika Khaybar sudah jatuh di tangan kaum muslimin, kan? Jadi ketika itu nggak bisa. Kalau masih di tangan, masih kekuasaan Yahudi penuh, milik Yahudi penuh, bisa jadi orang Yahudi yang melakukan. Tapi ketika ini sudah di tangan kaum muslimin,
maka bisa orang Yahudi, bisa juga orang Islam yang melakukannya. Ini masalahnya masalah tersamarkan. Siapa yang melakukan? Naam, fabada Abdurrahman wa kana azgharal qaum. Ketika itu maka Abdurrahman bin Sahal, saudaranya Abdullah bin Sahal, dan dia yang paling kecil dari rombongan itu, yang paling kecil. Dia yang pertama kali ngomong. Ya kan, dia merasa ini saudaranya, itu kan? Saudaranya, saudara kandungnya, dia ngomong. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kabiril kibar. Kabiril kibar. Utamakan, dahulukan yang lebih tua. Ini paling kecil, lainnya lebih tua. Kok ngomong duluan? Yang lebih tua dulu yang ngomong. Ya, yang lebih tua dulu yang ngomong. Qala Yahya liyal kalam al-akbar. Maksudnya apa? Rasul ngomong begitu, hendaklah yang ngomong duluan, yang dipersilakan ngomong duluan siapa? Yang besar. Misalnya yang lebih tua itu tidak paham perkaranya, minimal mengantarkan. Rasul ini ada salah seorang sahabat kita, ini dia kehilangan keluarganya di Khaybar, tidak mengatur pada engkau, ya harus suruh ngomong, boleh, ya, tapi dahulukan yang tua dulu. Kenapa? Apa hikmahnya? Kalau yang muda dulu biasanya emosionalnya tinggi, ya kan? Apalagi saudaranya mati, wah pasti emosinya tinggi banget. Maka biarkan dulu yang tua dulu yang ngomong. Yang tua dulu ngomong, baru kemudian jelas perkaranya. Kenapa? Agar lebih bisa meredam emosi. Biasanya orang yang lebih tua umurnya lebih mampu meredam emosinya daripada yang lebih muda. Dan ini pun Rasulullah belum tahu kasusnya. Kasusnya apa sih? Belum tahu kan? Baru lapor. Nah, ketika lapor atau rombongan berapa orang, yang tua dulu yang ngomong. Kecuali itu sebuah utusan, maka pimpinan rombongan yang ngomong. Ya, itu. Fatakallamu fi amri sahibihim. Kemudian mereka pun berbicara seputar perkara sahabatnya ini, yaitu Abdullah bin Sahal yang terbunuh di Khaybar, di perkebunan kurma di Khaybar. Ini permasalahannya bukan perkara yang gampang, melacak siapa pembunuhnya, ya, karena memang dibutuhkan adanya penelusuran, cari-cari fakta dan sebagainya. Sementara hal ini masih sangat-sangat sulit, karena Khaybar itu meskipun sudah dipegang kaum muslimin, tapi penduduknya masih mayoritas Yahudi. Untuk melacaknya ini sulit. Nah, maka apa kata Rasul? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahiqqu qatilakum aw qala sahibakum bi aimani khamsina minkum. Kalian meminta hak orang yang terbunuh, saudara kalian yang terbunuh, dengan sumpah 50 orang di antara kalian. Maksudnya gimana? Apakah kalian harus minta sumpah dari 50 orang kaum muslimin yang di Khaybar bahwasanya mereka tidak membunuh Abdullah bin Sahal? Ya, apakah kalian nuntut itu? Ya, agar yakin. Sebenarnya nggak perlu 50 orang. Tapi kenapa 50 orang ini? Untuk mempertegas saja. Artinya apa? Apakah kalian meminta sumpah dari banyak orang kaum muslimin di sini bahwasanya mereka tidak membunuh saudara kalian? Ya. Kenapa? Karena kalau
Mungkin juga kan kaum muslimin. Kenapa? Karena lebih dulu yang paling dekat adalah kaum musliminya kan. Mungkin ada yang punya masalah-masalah pribadi ataupun apa. Apa kalian tidak minta sumpah, persaksian persumpahan dari 50 orang kaum muslimin? Maksudnya mereka tidak membunuh saudara kalian? Qalu ya Rasulullah amrun lam narah. Ya Rasulullah, ini perkara yang kami tidak berpendapat demikian. Bukan itu yang kami maksudkan wahai Rasul. Kami maksudnya kami nggak berpendapat orang kaum muslimin yang membunuh mereka, membunuh saudara saya, membunuh Abdullah. Bukan itu ya Rasul. Kami nggak menuduh kaum muslimin yang membunuhnya. Ya, ini pertama orang sendiri dulu, jangan orang jauh dulu, orang sendiri dulu. Berkemudian Rasul mengatakan apa? Qal fatubri'ukum yahudu bi aimanil khamsina minhum. Atau apakah kalian ya meminta orang-orang Yahudi untuk membebaskan diri mereka dari kasus ini dengan sumpah 50 orang dari Yahudi? Kalau kalian sudah tidak menuduh lagi orang Islam yang melakukannya, berarti pasti orang Yahudi, ya kan? Tapi kan nggak ada bukti, masalahnya nggak ada bukti. Kalau begitu, apakah kalian minta orang Yahudi membebaskan dirinya dengan sumpah 50 orang di antara Yahudi? Mereka kumpul dan bersumpah begitu? Ya, kalau ya Rasulullah qaumun kuffar, ya Rasulullah mereka orang-orang kafir. Maksudnya apa? Apa sumpahnya orang kafir diterima ya Rasul? Apa sumpahnya orang kafir bagi orang Yahudi? Ya, yang terkenal suka melenjani janji. Sumpah-sumpah hanya sekedar sumpah palsu. Ini orang Yahudi. Fafadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qibalihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian menebusnya, membayar diatnya dari arah beliau sendiri, dari harta beliau sendiri, dibayar diatnya. Qala Sahal bercerita, fa adraktu naqatan min tilkal ibil, aku pernah mendapati satu ekor dari onta yang jadi diat tadi. Fa dakhaltu mirbadan, aku masuk kandang onta tadi, mirbatan lahum, faraqatatni birijliha, lalu onta tersebut menendangku dan kakinya. Ini artinya sungguh-sungguh Rasul ngasih tebusan. Kenapa? Karena membunuh nyawa ya tanpa hak itu harus, ya, kalau sengaja ada orangnya, ketahuan orangnya, hukum qisas, ya kan? An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Tapi ketika orangnya nggak sengaja membunuh, nggak sengaja, maka orang yang bersangkutan wajib membayar diat sebesar berapa? 100 ekor onta, 40 diantaranya yang bunting. Banyak ya? Onta berapa harganya? Katakan 50 juta, mungkin lebih. Katakan 50 juta saja. Berapa miliar? 5 miliar. Kalau nggak ada yang bunting, berarti 40 diantaranya harus bunting. Harganya lebih mahal. Ya, antara 5 sampai 10 miliar. Itu diatnya. Pembunuhan tidak sengaja. Iya, maka itu nyawa itu dihargai dalam Islam. Tidak asal-asalan, orang sembarangan. Seperti misalnya kejadian kecelakaan, ya, sampai meninggal misalnya, sampai meninggal, orangnya ketabrak sampai meninggal. Ini kan kejadian mirip sengaja. Maka ketika dihukumi siapa yang salah, dia bayar diat. Bayar diat.
Nah, bayar dia segitu di Indonesia ya siapa yang mampu? 5 sampai 10 miliar ya. Wong andai kata cuma luka tangannya, misalnya jarinya peritil misalnya, ya kan? Masing-masing ada harganya. Jari berapa, tangan berapa, telinga berapa, ada harganya. Dan itu bukan harga 100.000, 200.000, bukan sejuta, 2 juta. Ya, ratusan juta, puluhan sampai ratusan juta diatnya. Jadi betul-betul menjaga hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jadi kalau dikatakan hukum Islam kejam, kata siapa? Malah justru hukum Islam melindungi nyawa agar orang jangan sembarangan. Maka ketika orang masuk bawa senjata, masuk ke perkampungan, dalam hadis Nabi kan begitu, anak panahnya ya jangan dicungkan kayak gitu, tapi yang lancip dipegang supaya tidak apa, mencelakakan kaum muslimin. Kalau sampai mencelakakan kaum muslimin, ada yang terluka, bayar dia. Kadang kalau nggak sengaja, kalau sengaja boleh kisos, kalau dimaafkan bayar dia. Itu dipegang, jangan sampai bagian lancipnya ngenai orang Islam. Maka nggak boleh kita pegang pisau, pegang korok, dicungkan, ini nggak boleh dalam Islam, nggak boleh ya. Jadi nyawa dihargai sekali, sekalipun nyawanya orang kafir pun sama, bedanya kalau orang kafir separuhnya. Kalau orang muslim 100 ekor unta, kalau orang kafir ya 50 ya, tapi jumlahnya besar ya kan, tetap ada harganya. Dalam artian tidak boleh membunuh sembarangan. Nah, kalau kemudian ternyata tidak ada yang bertanggung jawab, atau orang yang bersangkutan tidak mampu, orangnya orang miskin suruh bayar diat segitu, makan aja bingung. Ya kan, makan aja bingung suruh bayar diat sampai 5 miliar lebih, ya gimana mau bayar? Rumah dijual nggak nyampe. Nah gimana? Nah inilah perannya zakat, infak, dan sedekah. Ini perannya negara. Orang negara Islam ya, ketika tidak mampu maka bisa mengajukan kepada Baitul Mal ya, Baitul Mal nanti yang menanggungnya. Berapa kemampuannya, maka selebihnya Baitul Mal yang menanggung. Itu kalau di negara Islam atau negara yang menerapkan hukum ini. Kalau di Indonesia biasanya cuma santunan 5 juta. Ya kan? Ya Pak ya. Iya. Kecelakaan saya meninggal cuma santunan 5 juta. Sudah senang. Padahal dalam hukum Islam apa? 5 miliar paling tidak, lebih. 5 miliarnya lebih. Ya. Tapi kan nggak ada yang mampu. Lah kalau dendanya segitu mahalnya, orang nggak akan ceroboh, nggak akan main-main. Sekarang kan orang asal main-main, sedikit masalah pukul-pukulan, ya kan? Pas sampai mati gimana? Berapa diatnya? Siapa yang bayar? Nah, maka kalau kejadian demikian biasanya dalam tanggungan negara. Kalaupun ternyata di Indonesia misalnya, ataupun di beberapa negara yang nggak mampu, jangankan menanggung diat orang, utang negara dan numpuk gimana? Misalnya begitu ya. Baitul Mal, zakat, infak, sedekah ya kan, malah habis. Makanya saya kurang setuju kalau infak masjid mesti dinolkan, nggak setuju, ya kan? Bukan dinolkan, tapi jangan pula ditumpuk-tumpuk hingga banyak. Infak masjid ini senilai 3 miliar, untuk apa bangga-bangga jumlah uang infak, iya kan? Ditumpuk-tumpuk jadi banyak, nggak dikelola, sementara sekelilingnya banyak orang miskin kelaparan, untuk apa? Tapi jangan boleh untuk foya-foya, dikit-dikit bikin makanan bagi-bagi, dikit makanan bagi-bagi. Tidak tepat sasaran. Yang tepat sasaran kalau perlu digunakan, digunakan. Kalau nggak perlu digunakan ya disimpan dulu untuk persediaan, termasuk di antara ini membayar diat, ya kan? Ketika ada orang yang nggak sengaja kecelakaan,
orang miskin, ya, kemudian nggak bisa bayar dietnya, bisa dibantu oleh Baitul Mal. Nah ini perannya. Kalau Baitul Mal nggak mampu, tanya orang kaya siapa yang mau bantu. Kalau zaman sekarang sirkuleran itu kan. Kalau di negara Islam biasanya sudah ada koordinasinya, jadi Baitul Malnya atau mungkin negara yang membantu. Kalau tidak ada sama sekali bagaimana? Puasa 2 bulan berturut-turut, ya, sebagai tebusan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Sekali batal ulangi dari awal lagi. Ya. Ini kalau tidak sengaja itu kan. Kalau sama sekali nggak ada yang mampu menanggung, nggak bisa ada yang menanggung, maka gantinya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini suatu sanksi moral, ya kan? Supaya nggak ceroboh, nggak sembarangan. Ini pembunuhan nggak sengaja loh. Gimana kalau sengaja? Kecuali kalau peperangan beda, kalau perang beda, ya. Kalau bukan peperangan, maka ini ada dietnya. Walaupun orang kafir, ada dietnya. Ya, karena mereka juga punya nyawa yang dinilai nyawanya, ya kan, nyawanya. Begitu, sehingga jangan sampai kita sembarangan menghilangkan nyawa orang. Makanya itu kemarin dulu saat tahun berapa yang kasus kren jatuh di Masjidil Haram itu kan, siapa yang disalahkan? Siapa yang tak tanggung jawab? Siapapun, nggak ada yang bertanggung jawab. Kenapa? Wong itu kecelakaan, ya kan? Maka negara yang menanggung. Ya, orang Indonesia baru dapat santunan sekitar ya 100 M, ya, atau 10 M, 10 miliar plus yang lain-lain. Ya, akhirnya diem. Coba kalau tidak, pasti koar-koar. Wah, Saudi ini nggak. Kan awalnya begitu. Ceroboh sekali, masa keren, nggak mungkin, mesti ada yang jatuhin, mesti macam-macam. Begitu ternyata Saudi melakukan apa yang harus dilakukan, membayar diat per orangnya 100 ekor onta senilai itu, ya sekitar 10 miliaran lah ya, dibagi-bagi, ya nggak ada yang ngeluh tuh. Bahkan keluarganya, yang keluarga sahibul korbannya kemudian dapat haji undangan kerajaan lebih-lebih. Sudah selesai, kasusnya ditutup. Awal-awal banyak orang yang menyerang Saudi Arabia, awal-awal nggak cuma orang kafir, orang muslim pun banyak yang menyerang Saudi Arabia. Terus Saudi Arabia menunaikan diat, dah diem semua. Karena kenapa? Sahibul korbannya pun, keluarganya pun menerima, ikhlas. 5 miliar, kalau di Indonesia 5 juta ya pikir-pikir. 15 10 miliar, duit dari mana itu kan? Orang bilang, oh bisa untuk berapa turunan ini. Kan begitu? Karena nyawa dihargai dalam Islam. Itu kalau menerapkan hukum Islam seperti itu, ya, negara menanggung jadinya. Nanggungannya bukan 5 juta 10 juta, 5 sampai 10 miliar. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini kalau hukum Islam diterapkan, itu masalahnya, ya. Tapi yang namanya kedengkian terhadap Saudi Arabia luar biasa, ya. Jangan pikir orang kafir aja yang benci, yang selalu memfitnah Saudi Arabia. Orang-orang Harokiyun itu pun banyak memfitnah Arab Saudi sampai detik ini. Belum lama muncul berita, ya, yang diterjemahkan secara ngawur oleh media Indonesia, CNBC apa kalau nggak salah itu, FIFA atau apa, saya lupa itu. Banyak beberapa media-media Indonesia yang kemudian ngawur dalam menerjemahkan, mengutip berita dari luar negeri, ya, ataupun dari media sosial yang beredar, atau media-media milik Harokiyun seperti Al Jazeera dan lain-lain. Saudi Arabia sekarang Pangeran MBS sudah mengadakan reformasi gede-gedean, merubah Saudi Arabia. Anjing boleh berkeliaran di Saudi Arabia bebas. Kapan ada buka kafe anjing?
Iya lu baca, ada yang baca. Buka kafe anjing. Baru kali ini Saudi Arabia membuka kafe anjing. Padahal itu bukan kafe anjing, Allahu Akbar. Itu kayak di sini rumah perawatan hewan. Kan Saudi kan banyak juga para pendatang dari asing dan pendatang dari luar negeri yang nggak semuanya muslim. Ya, masalah anjing itu properti pribadi mereka. Orang non muslim asal jangan keliaran, kalau keliaran udah diamankan. Nggak ada yang keliaran, nggak ada. Properti pribadi di rumah mereka, orang-orang non muslim. Ya, orang-orang kaya Saudi Arabia lebih suka melihara macan daripada melihara anjing. Iya, pangeran-pangeran kaya raya sukanya belajarnya macan, bukan anjing. Ya, itu. Nah, itu rumah kayak sini mandikan anjing, mandikan kucing, gitu kan? Kan ada rumah itu kan, apa namanya itu? Ya semacam itu. Kok dibilang kafe anjing, Allahu Akbar. Jadi tuannya sama anjingnya bisa jalan-jalan, ngopi bareng di situ. Nyata itu. Belum katanya Saudi sudah ada pembukaan konser musik. Kata siapa? Ulama Saudi mengharamkan itu. Kok bisa ngomongin dari mana sumbernya? Ya paling-paling tidak Al Jazeera yang suka memfitnah. Nggak puas memfitnah ini, memfitnah itu, terus bikin fitnah terus. Ya, bikin fitnah terus. Ya, sekarang wanita boleh mengemudi. Lah dari zaman dahulu boleh mengemudi kok. Emang dari dulu dilarang? Boleh. Cuma SIM sekarang dibolehkan punya SIM, gitu kan? Oh, banyak orang-orang di Masjid Nabawi nggak pakai jilbab. Emang iya? Iya. Wisatawan, turis. Haramnya Madinah, keharaman kota Madinah karena karena diharamkan atas permintaan Rasul. Maksudnya orang kafir tidak boleh punya tempat tinggal bermukim di Madinah. Tapi kalau berkunjung boleh. Dulu zaman Rasul kan banyak kunjungan dari orang-orang non muslim itu kan. Rasul menerima kunjungan mereka di masjid. Ya kan? Kunjungan dari orang-orang Yahudi, pendeta Nasrani itu kan diterima. Karena nggak punya kantornya masjid, ya diterima di masjid. Itu Rasul, ya. Nah, kalau sekarang ada wisatawan datang selfie di masjid misalnya, nggak pakai jilbab, orang muslim suka pakai jilbab sih gimana? Nanti jadi bingung kan, di muslim atau bukan? Ya kayak di sinetron lah, orang yang non muslim Rasul pakai jilbab perannya, ngawur itu kan. Nah, orang non muslim yang nggak harus pakai jilbab kan, nanti kan diperiksa, digeledah. Mana istilahnya itu kayak sini KTP-nya atau pasportnya, mana lihat muslim atau bukan. Kalau bukan, kalau non muslim nggak dilarang. Kalau muslim kok nggak pakai jilbab, masuk, ya masuk penjara atau masuk pada hukuman. Itu jadi jelas kondisinya. Kenapa selalu ada kedengkian, memfitnah dan memfitnah. Luar biasa. Tetap orang-orang Harokiyun, ya Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, kebencian mereka dengan Saudi Arabia luar biasa. Ya, para takfiriyun terutama itu ya luar biasa. Maka jangan mudah percaya dengan berita-berita yang nggak jelas, apalagi kalau sumbernya nggak jelas. Ya, sumbernya nggak jelas. Maka lebih baik kita bertanya pada orang yang ngerti, agar tidak memfitnah dan memfitnah. Masya Allah. Kayak fitnah yang terakhir, FIFA itu mengutip berita yang ngawur. FIFA itu majalah koran itu ya di Indonesia itu ada namanya FIFA itu, atau di portal berita online. Saudi Arabia membantai rakyat Yaman. Isi beritanya bukan Saudi ternyata, Syiah Houthi. Tapi judulnya Saudi Arabia, Allahu Akbar. Ngawur. Yang membantai kaum muslimin di Yaman itu Syiah Houthi bergabung sama orang-orang komunis.
kerjasama seperti di Syam, di Syria, ya, Partai Komunis Ba'ath dengan orang-orang Syiah, ya. Jadi bukan Saudi Arabia, justru Saudi Arabia membantu presiden yang digulingkan, ya, untuk kembali merebut kembali, ya, kekuasaannya yang digulingkan oleh orang-orang Syiah dan komunis, kan begitu. Dan kemudian ya daerah-daerah yang dikuasai oleh Saudi dan persekutuan negara-negara Islam itu terus bantuan mengalir, pangan, air bersih mengalir terus. Yang kelaparan kan yang dikuasai oleh Syiah dan komunis, yang kelaparan. Kenapa Saudi yang disalahkan? Itu yang disayangkan kayak gitu. Selalu Saudi yang disalahkan. Kenapa sih? Apa sih untungnya menyerahkan Saudi Arabia? Apa dulu mereka mendapat kemenangan ketika menjatuhkan Saudi Arabia? Padahal jelas-jelas musuh bersama kaum muslimin adalah Syiah dan komunis. Itu kan? Masya Allah. Ini yang kita sayangkan. Bagaimana mereka begitu tidak amanahnya ketika menyampaikan berita, judulnya sama isinya berbeda. Isinya masalah Syiah Houthi yang menjadikan apa? Menjadikan banyak sekali para anak-anak kecil sebagai tentara-tentara yang maju dipaksa maju perang oleh orang-orang Syiah. Ya ketika mereka terbunuh dalam peperangan, yang diserang siapa? Syiahnya. Kenapa mereka menyuruh anak-anak kecil maju? Memaksa anak-anak kecil maju. Kok Saudi yang disalahkan? Aneh. Ini diantaranya pengulipan berita yang ngawur. Banyak banget gitu. Karena media Indonesia rata-rata hanya copy paste. Hanya copy paste. Kalau nggak ngambil dari media sosial, medsos, yang ngambil dari medianya Al Jazeera yang milik Ikhwanul Muslimin, ya, atau media-media dari Qatar dan sebagainya. Karena Qatar adalah negara yang mendukung Ikhwanul Muslimin, ya, itu diantaranya, Masya Allah. Aneh ketika kita melihat ini aneh, fenomena yang aneh sekali. Mereka gemar sekali menjatuhkan Arab Saudi. Apa sih untungnya? Coba, iya kan? Nah, ini diantaranya. Jadi bagaimana kalau kita berbicara, dipersilakan yang lebih tua untuk ngomong duluan. Jangan yang muda dulu yang ngomong. Namanya saru kalau bahasa Jawa bilang kan. Saru, sing tua anak, sing nom ngomong disit. Kecuali kalau mereka jadi pimpinan rombongan, atau yang tua nggak bisa ngomong, ya, yang tua nggak bisa ngomong, akhirnya yang muda yang ngomong. Kalau yang tua bisa ngomong, yang tua duluan. Persilakan yang lebih tua dulu yang ngomong. Misalnya dalam musyawarah rapat misalnya, ya monggo Pak siapa bilang saya sampaikan pendapatnya dulu. Dipisahkan yang tua dulu ngomong, ya baru kemudian yang lain. Begitu. Tapi bukan berarti yang tua itu harus diterima usulnya, tidak. Tapi dipersilakan duluan, silakan. Itu etikanya, adabnya, mendahulukan yang lebih tua. Nah, etika adab dalam Islam, sebagaimana Rasul mengatakan, ya dahulukan yang lebih tua, biar yang lebih tua yang ngomong duluan, baru yang lain bisa nambahi. Itu etika dalam Islam, sopan santun, etika adab dalam Islam. Bab idza lam yatakallamil kabiru halil asghari ayatakallam. Bab berikutnya adalah bila orang yang lebih tua tidak ngomong, apakah boleh yang lebih muda ngomong? Haddatsana Musaddad qal haddatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah qal haddatsani Nafi' an Ibnu Umar qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruni bi syajaratin mathaluha mathalul muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya,
Ada di antara kalian yang bisa memberitahukan kepadaku tentang sebuah pohon yang disebut dalam Al-Quran, ya, yang ini menjadi perumpamaan, permisalan, seperti permisalan seorang muslim. Sebuah pohon yang menjadi perumpamaan seorang muslim seperti pohon itu. Adakah yang bisa memberitahukan kepadaku pohon apa itu? Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Yang pohon ini selalu, ya, mendatangkan makanannya, buah-buahan yang bisa dimakan setiap waktunya dengan izin Tuhannya. Nggak ada musimnya, terus berbuah setiap saat, ya, terus berbuah setiap saat. Pada musim dingin, musim panas, terus berbuah setiap saat. Kalau kita lihat buah-buahan kan, pohon-pohon kan ada kalanya berbuah musim apa, begitu kan? Musim ini nggak berbuah. Oh, sekarang musim duren, besok musim rambutan, besok musim manggis, besok musim, kan begitu kan? Ketika musim harganya murah, ketika nggak musim harganya tinggi, bahkan nggak ada barangnya. Ya, apa itu buah? Pohon yang menjadi perumpamaan seorang muslim, yang buahnya selalu ada untuk dimakan setiap saat, tidak kenal musim. La tahuttu waraqaha, sedangkan daunnya tidak pernah gugur. Daunnya tetap ada, ya, rimbun menaungi. Nggak kayak daun-daun yang kayak pohon jati kalau musim kemarau meranggas, rontok gitu kan. Kalau musim hujan baru tumbuh lagi daunnya itu kan. Kalau setiap saat ada daunnya, nggak pernah rontok daun-daunnya. Atau daun-daun biasa pun sama kan, daunnya bisa rontok gitu kan. Fawaqa'a fi nafsin nakhlah, kata Ibnu Umar, sebenarnya dalam hati saya ini terbesit pohon korma. Oh, mungkin pohon korma dalam hatinya Ibnu Umar. Fakaritu an atakallam, tapi aku nggak suka kalau ngomong duluan. Wa sama Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, karena di situ ada Abu Bakar dan Umar. Dalam riwayat yang lainnya di situ ada 10 orang dan saya yang paling muda. Ada 10 orang dan saya yang paling muda, paling nom dewek. Ya, namanya nggak sopan kalau saya mendahului yang lain-lain. Apalagi ada yang paling senior, Abu Bakar sama Umar. Saya siapa? Muda sendiri, ya kan? Lainnya lebih tua, ada yang paling senior. Falamma lam yatakallama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah. Maka ketika Abu Bakar dan Umar pun tidak menjawab, yang lain otomatis tidak menjawab, maka Rasul mengatakan itu adalah pohon kurma. Pohon kurma. Permisalan seorang muslim seperti pohon kurma. Akarnya terhunjam dengan kuat ke tanah, ya kan? Batangnya kokoh, daunnya nggak pernah rontok, buahnya setiap saat. Seperti orang muslim, akidahnya kuat, terhunjam dalam hati, imannya kokoh, cabang-cabang imannya sempurna, nggak pernah rontok, dan buahnya akhlak yang mulia bisa terus dipanen, dirasakan oleh manusia. Orang muslim maksudnya kayak gitu, kayak pohon korma. Akarnya ini yang paling penting, ya kan? Akarnya kuat. Kalau akarnya kuat, terhunjam, maka ini mendukung, menjadikan batangnya kokoh. Mungkin enggak ada akar yang lemah, batangnya kokoh? Tidak mungkin, ya. Akan roboh, kena angin sedikit roboh. Rumah saja ketika pondasinya nggak kuat, ya, bangun rumah 10 tingkat, pondasinya nggak ada,
Didorong dikit roboh itu rumah. Ya kan? Maka batang pohon itu kokoh ketika apa? Akarnya tertancap dengan kuat. Akidahnya harus kuat. Zaman sekarang banyak orang yang agamanya nggak kuat, seperti kemarin yang aksi vandalisme di masjid, coret-coret di masjid, ya, coret-coret di masjid, Qurannya dijadikan alas, ya, naudzubillah, ya, di Tangerang itu. Ternyata KTP-nya apa? Islam. Kok bisa? Karena akidahnya rapuh, akarnya ini rapuh. Ketika akarnya rapuh, maka bangunan agamanya pun rapuh. Mudah untuk apa? Disusupi pemahaman-pemahaman sesat. Apakah ateisme, ya, komunisme, atau yang lain? Rapuhnya ini masalahnya bahaya. Maka Rasulullah ketika dakwah tauhid itu 10 tahun tauhid, baru tahun ke-11 tambah sholat gitu kan. Tauhidnya tetap ada, akidahnya tetap ada disampaikan. Hijrah ke Madinah baru yang lain-lain, tapi tetap akidah diberikan, nggak berhenti. Pelajaran akidah itu pelajaran seumur hidup supaya akarnya kokoh. Kalau akarnya rapuh, ya bangunan pohonnya roboh, nanti kena angin sedikit, apalagi angin sekarang lagi kencang, ya kan? Banyak pohon tumbang, akarnya nggak kokoh. Karena akarnya kokoh, menancap dalam bumi, maka angin segede apapun tetap kencang, nggak akan roboh. Ya, cabang-cabangnya, ya, nggak pernah rontok. Cabang-cabang imannya, ya. Karena yang namanya iman itu seperti sebatang pohon, ya kan? Yang memiliki cabang-cabang, yang dikenal dengan rukun iman yang 6 dan cabang-cabang iman yang 70 sekian cabang. Cabang-cabangnya, pohon daun-daunnya ini nggak pernah rontok, nggak mudah rontok, ya. Kalau pohon yang rata-rata biasanya itu kan, ya, jatuh daunnya satu-satu, kan, gitu kan? Kalau ini nggak, karena apa? Karena ada cabangnya, terus daunnya di situ, kokoh daunnya, nggak rontok satu persatu, nggak. Dan yang lebih menakjubkan adalah buahnya dapat dinikmati sepanjang tahun. Tidak ada yang namanya musim, nggak ada musim kurma. Semua sepanjang tahun ada musimnya, hanya beda-beda. Mungkin kurmanya kurma mayangnya pada musim dingin, atau rutop, ataupun yang lain, kan, pada musim panas, kan, hanya jenis-jenisnya yang berbeda. Tapi buahnya tetap ada dan tetap bisa dipanen dan tetap bisa dimakan. Ini seorang muslim seperti itu. Buahnya apa? Buah dari iman, akhlak yang mulia. Kapanpun di waktu susah maupun senang, akhlaknya dapat dipanen oleh manusia. Ini perumpamaan seorang muslim. Jadi masyarakat merasakan bagaimana akhlak seorang muslim. Ini seharusnya bukan cuma di masjid doang akhlaknya baik, sementara kalau sudah di jalanan beda lagi. Ya kan? Ini seorang muslim seperti itu dirasakan di mana-mana oleh siapapun. Hatta oleh orang kafir pun merasakan, ya kan? Maka kenapa saat perang Badar, ada orang musyrik yang ingin gabung sama kaum muslimin. Saya ingin ikut perang bersama kaum muslimin, dukung kaum muslimin. Tapi karena musyrik, dia harus menolak. Enggak, kami enggak minta bantuan sama orang musyrik. Ya, tidak ada Wabirah datang, ya Rasul, saya ikut gabung. Enggak, karena mau masuk Islam enggak ya Rasul, kalau betul enggak, kami enggak minta bantuan sama orang musyrik. Tidak ada Sajarot datang lagi, ya Rasul, saya ikut gabung ya Rasul, mau masuk Islam enggak, ya enggak, kami enggak minta bantuan orang musyrik. Kemudian
Setelah sampai daerah lainnya lagi, datang lagi, baru bilang, ya saya siap masuk Islam. Baru masuk Islam, terus boleh ikut. Masya Allah. Menggambarkan apa? Orang musyrik aja mengagumi kaum muslimin, sehingga ketika harus berhadapan sama orang Quraisy ingin bantu kaum muslimin karena kebagusan akhlaknya Rasul dan para sahabatnya. Ya, jadi jangan termakan hasutan-hasutan, provokasi-provokasi yang menjelek-jelekkan Islam, ya, dari orang-orang yang benci dengan Islam, seperti orang-orang komunis atau orang-orang yang anti Islam, ya. Jangan terhasut oleh mereka. Falamma kharajtu ma'a abi qultu ya abati waqa'a fi nafsin nakhlah. Maka ketika aku keluar, yaitu selesai majelisnya selesai, terus pulang bersama dengan bapakku yaitu Umar bin Khattab, maka aku berkata kepada bapakku, wahai bapakku, sebenarnya tadi saat Rasul tanya pohon apa itu, terbesit dalam hatiku pohon korma ya wahai bapakku. Qal ma mana'aka an taqulaha. Maka Umar bertanya, apa yang bikin kamu nggak mau menjawabnya? Kenapa kamu nggak ngomong? Kenapa kamu diam? Apa yang menahanmu? Lau kunta qulta kana ahabba ilayya min kadza wa kadza. Kata Umar, seandainya kamu mau ngomong, maka itu lebih aku sukai daripada mendapatkan ini dan itu. Ya, qal ma mana'ani illa lam arak wala Abu Bakrin takallamtuma fakarihtu. Yang menahanku untuk ngomong karena aku melihat engkau wahai bapakku itu Umar, dan tidak pula Abu Bakar nggak ngomong, sehingga aku pun nggak mau ngomong duluan. Kalau ngomong tapi salah nggak masalah, saya ngomong, tapi kan nggak ada yang ngomong, saya nggak boleh dului. Ini kan gitu. Ini etikanya, subhanallah. Etikanya seorang anak kecil, anak muda menghargai orang yang lebih tua. Tapi bukan saklek semacam ini. Maka kata Umar, andai kata kamu tahu yang ngomong. Artinya apa? Ketika yang tua nggak ngerti, yang muda ngomong. Ketika yang tua ngerti, biarin yang tua yang ngomong, begitu. Ini etikanya begitu. Jadi antara pendapatnya Ibnu Umar tidak salah, dia nggak mau ngomong karena yang tua nggak ngomong. Tapi pendapatnya Umar juga nggak salah. Kalau yang tua nggak ngerti, yang muda ngomong nggak apa-apa, boleh. Itu lebih bagus malah. Ini diantaranya. Sehingga ketika, apalagi sekarang ini ya, bagaimana kadang-kadang orang yang lebih tua merasa dirinya paling pinter gitu kan. Ketika dinasihati sama yang lebih muda, mereka gengsi, malah ngomai, bocah nom ngerti apa. Ini nggak boleh begitu. Kalau yang tua nggak ngerti, boleh dikasih tahu, ya kan? Tapi tentunya dengan cara yang adab, yang sopan. Pak, Bu, Mbah, ya, sebut dengan kata-kata yang sopan kepada yang lebih tua. Menghargai, menghormati mereka. Perkara nanti didengar atau tidak ya silakan. Karena pernah kejadian begini, ya. Jadi ada salah seorang imam masjid di sebuah musola yang bacaannya hancur banget, ya, makhrajnya salah semua. Salah semuanya, apalagi panjang pendeknya, apalagi ini hancur-hancuran. Ngomong langsung nggak berani, bikin surat kaleng. Isinya mengancam-ngancam, ini nanti kalau anda ini nanti anda masuk neraka bagaimana, udah kayak gitu. Ya marah orangnya kan, siapa ini yang ngurus kayak gini? Ya ternyata ya anak kemarin sore
ngajinya aja segelang-segelong tapi nggak pakai etika, akhirnya mempersulit, memperkeruh suasana. Ya mestinya nggak kayak gitu, pakai etika. Kalau nggak bisa ngomong langsung karena lebih tua, bisa melalui orang lain yang sama-sama tuanya, atau bisa dengan cara-cara lain yang lebih hikmah, lebih baik. Karena kadang-kadang gitu di beberapa tempat ya kayak gitu, bacaannya nggak benar, ketika ditegur baik-baik marah. Ini bukan tabiat orang yang benar. Nggak mesti orang yang lebih tua itu mesti benar semua, nggak mesti. Ya, kadang-kadang ditegur dengan cara yang baik pun kadang-kadang juga nggak terima. Apalagi ditegur dengan cara seperti itu. Surat kaleng nggak pakai nama, isinya ancaman-ancaman. Waduh, ya jelas emosi. Itu bukan dakwah yang benar. Katanya sudah tanya sama beberapa ustadz yang mana yang ditanyai? Ya kan? Aneh. Ya, nggak boleh kayak gitu. Ya, andai kata pun susah diomongi karena ngeyelan, ada loh kayak gitu loh ya. Dinasihati baik-baik sampai disodori Al-Qur'annya, ini bacaannya apa, bacanya kayak apa, tetap aja ngeyel. Dari dulu saya ngajinya kayak gini. Kamu kan baru kemarin, saya ngaji dulu kayak gini. Ngeyel. Ya sudah, kalau begitu itu tanggung jawab dia lah. Ya, kesalahan dalam sholat jamaah tanggung jawab imam. Udah. Yang penting kita sudah ngomongin baik-baik. Kalau mungkin ngomongin baik-baik. Kalau nggak mungkin melalui orang lain. Atau bersabar dulu. Iya kan? Bersabar dulu. Semoga nanti bisa dapat hidayah, doakan. Semoga terbuka untuk menerima hidayah. Susah loh. Ya, hidayah itu susah. Kalau nggak Allah yang memberi, susah banget. Nah, kita minta pada Allah semoga dapat hidayah. Siapa tahu tiba-tiba dapat hidayah. Iya kan? Jadi hormati yang lebih tua, dahulukan mereka ketika ngomong. Jangan mendahului mereka. Kalau mereka nggak ngomong, baru kita ngomong yang lebih muda. Ya, dalam rangka menghormati mereka. Maka kenapa ketika pemilihan jadi imam, ya kan? Ya memang betul didahulukan yang bagus bacaan Qur'annya. Ya, kemudian baru apa? Yang lebih tua usianya. Yang lebih tua usia, misalnya sama-sama bagusnya, ya pilih yang lebih tua usianya. Tapi dia bagus bacaannya, ya boleh silakan. Tapi misalnya sama-sama bagusnya, yang lebih tua didahulukan. Ini diantaranya etika kepada yang lebih tua. Jadi adabnya, anggah ungguhnya itu ada. Itu etika yang benar, etika yang sopan santun yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Baik, ada pertanyaan dulu? Ya, silakan. Larangan? Oh, bermain jam. Ya. Ya, dilarang kita bermain-main senjata tajam. Jadi dalam beberapa hadis dilarang kita mengacungkan senjata tajam kepada sesama muslim. Mengacungkan pisau. Termogan juga sebenarnya kita harus pakai etika ya, termogan ya. Termogan nggak harus, kan bentuknya kayak apa, pistol-pistolan tuh. Nah harus di kepala kayak orang mau nembak dong, itu kurang sopan sebenarnya. Apalagi yang ditembak pakai termogan itu orang yang lebih tua, orang sopan banget. Kan bisa misalnya pengukur suhu dengan misalnya pakailah di leher, cek. Tapi jangan kayak orang mau nembak ya, dicek atau di tangan. Ya kan bisa, ada beberapa yang di tangan sopan. Malah kalau di kepala, di batuk kadang-kadang enggak bagus, enggak apa namanya, tidak valid. Orang baru panas-panasannya panas, habis panas-panasan muter-muter sampai ke suatu tempat dikasih, oh panas banget itu 37,5. Ya iya, baru panas-panasan.
Coba tangannya. Oh ternyata enggak. Iya, kan beda. Yang langsung kena kan wajah itu kan, panas matahari kan. Nah itu. Jadi tetap harus ada etikanya. Enggak boleh ngacungkan senjata tajam, enggak boleh. Nah kalau misalnya kita latihan perang-perangan bagaimana? Ya pakai senjata tumpul lah, ya kan? Pakai senjata tumpul. Nah kalau sudah ahli, mahir, nah silakan pakai senjata tajam. Jangan baru pertama kali karena latihan ya wushu atau latihan kungfu, latihan apa ya, langsung pakai samurai yang tajam. Waduh, nggak boleh itu. Kalau sampai latihan tanding kena terluka, harus bayar diat. Nah itu nggak boleh. Ya, maka itu ketika belum mahir nggak boleh pakai senjata tajam. Pakai pedang-pedangan dari kayu atau dari apa ya untuk latihan dulu secara lancar, baru silakan pakai yang tajam. Itu pun juga ada etikanya. Dalam perkumpulan bela diri itu ada etikanya, etika latihan, etika ketika bertanding ada etikanya, nggak sembarangan. Seperti masalah tanding misalnya nggak boleh memukul wajah misalnya kan, ada etikanya. Main anggar pun ada etikanya itu. Harus pakai pakaian pelindung ya kan, nggak boleh asal-asalan asal sodok harus pakai pelindung badan, pelindung wajah, ada itu. Dan mana daerah yang nggak boleh diserang itu ada, karena memang itu kita harus menghormati dia sebagai manusia, punya hak-haknya, nggak salah-salah itu ya. Ada lagi ya. Nah itu diantaranya ancamannya memang pertama itu perbuatan dosa besar kalau sampai membawa senjata tajam di tengah-tengah kaum muslimin, maka ini adalah dosa besar ya, karena ini memungkinkan terjadinya pembunuhan tidak sengaja atau melukai nggak sengaja. Kedua, kalau sampai ada kasus walaupun nggak sengaja harus kena sanksi. Itu jadi namanya satu dzari'ah, menutup jalan menuju kerusakan. Nah kan ketika orang masuk ke perkampungan Islam, kalau bawa pedang masukkan sarungnya, bawa pisau masukkan wadahnya atau dipegang yang tidak membahayakan ya. Ngasih pisau pun kan dibalik, yang tajam ke arah kita, yang tumpul pegangannya ke arah yang mau kita kasih. Etika ini ada dalam Islam ya. Kalau tidak maka apa? Maka ini termasuk adalah dosa besar. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Maksudnya apa? Dosa besar, bukan kafir, dosa besar ya. Nah resiko ketika terjadi apa-apa masih tapi yang tajam ke orangnya kok sampai ketusuk, bisa dikisos. Kalaupun nggak dikisos, bayar diat, dan diatnya mahal. Kalau diatnya menurut aturan syariat Islam mahal. Kalau menurut hukum kekeluargaan di Indonesia murah. Ya, kau bayar berobat 20.000. Kan begitu. Ada lagi? Kalau kecelakaan sama-sama luka gimana? Nah, nanti kan diukur siapa yang salah, ya. Siapa yang salah? Yang salah itu yang menanggung. Kalau sama-sama salahnya pasti tanggung sendiri-sendiri. Saya kecelakaan sama-sama salahnya, ya tahu sendiri-sendiri. Tapi kalau dia yang nabrak, walaupun sama-sama luka atau dia yang nabrak lebih parah lukanya, yang nabrak ini yang menanggung. Kecelakaan pernah ada naik motor lagi biasa pelan-pelan, ditabrak dari belakang, dari samping, walau. Nah, yang salahnya nabrak, bukan yang ditabrak, ya kan? Jelas nggak ada yang nggak mau kecelakaan kan? Nah, ketika ugal-ugalan tabrak gitu ya, yang nabrak yang ini diukur oleh pihak polisian siapa yang salah. Atau kalau sudah jelas-jelas tahu siapa yang salah, ya sudah dia tanggung jawab.
Begitu. Adapun kalau misalnya lah ini kan dia keluar jalur sehingga saya, nah ini sama-sama salahnya ya tamu sendiri. Nah kembali gitu kan, kembali kepada siapa yang salah, maka yang salah yang menanggung. Gitu. Walaupun sama-sama lukanya, ataupun yang salah lebih besar, lebih berat lukanya, tapi kan dia penyebab dari kecelakaan itu, maka dia yang menanggung. Ada lagi? Iya, otomatis orang tuanya yang membayar diat, enggak kisos tapi diat. Diatnya ya kalau anak kecil ya sepantaran ya, memang bukan suatu kejahatan sih ya, kejahatan. Kalau kejahatan orang sudah punya sudah punya pikiran yang bisa membedakan, tamyiz gitu kan, atau sudah balik, itu baru kejahatan. Kalau masih anak kecil belum, ya sepantarannya saja, sepantaran bisa mengobati, menyantuni gitu. Karena memang masih belum terkena hukuman kenakalan anak-anak kecil, ya maka hukumannya ya sebagai pembelajaran saja bagi dia, gitu. Tidak sampai kepada kejahatan, karena belum tamyiz, ya kan? Sudah tamyiz saja masih belum balik kan, masih belum dikategori sebagai kejahatan, apalagi belum tamyiz. Maka masih ya sekedar santunan ataupun bantuan untuk perobatan dan sebagainya, ya, karena memang belum terkategori kejahatan, tapi hanya sebuah kecelakaan, begitu ya. Syukur-syukur sih bisa lebih daripada apa yang diperlukan untuk berobat, gitu. Ada lagi? Ya. Kan ada dua imam, yang satu ini memang bacanya itu buruk, jadi dia khusus untuk sholat siriyah saja, dan yang agak lebih baik itu untuk sholat jahriyah. Itu yang maksudnya ya sebenarnya sih baik siriyah maupun jahriyah, imam itu yang paling paham bacaan Al-Quran, paling bagus bacaannya walaupun siriyah, ya artinya yang dipilih yang paling bagus, bukan yang nggak bagus nanti untuk sholat siriyah, yang bagus untuk sholat jahriyah. Karena tidak dibedakan dalam hadis Nabi, ya kan? Dan Nabi ketika memilih imam, memilih imam yang paling bagus bacaan Qurannya, itu kan? Dan dibedakan siriyah atau jahriyah. Nah, tapi kalau sudah jadi kesepakatan ya sudah jalani saja, disepakati oleh mengurus ini jahriyah, ini siriyah, ini ya silakan. Tapi kalau memang belum ada kesepakatan, sebaiknya sama ya, jahriyah maupun siriyah ya imamnya yang bagus, bacaan bagus. Coba di Mekah, di Madinah, emang kalau sholat siriyah imamnya bukan yang bacanya bagus. Sama kan? Sama. Shift ya bisa di shift ya, boleh di shift ya, sebagaimana zamannya Umar misalnya ketika menunjuk imam sholat tarawih ditunjuk siapa? Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Boleh di shift, boleh ya. Tetapi ketika alasan shiftnya itu adalah yang nggak bagus bacaannya di siriyah, ini tidak syar'i, ya kan? Maksudnya ya shiftnya misalnya hari ini siapa, hari besok siapa, boleh ya. Misalnya 2 hari ini siapa, 2 hari berikutnya siapa, shift berapa hari boleh ya. Kalau bisa seterusnya satu imam tak lebih bagus. itu sih terserah ya, serah masing-masing. Terus takdirnya itu dosa nggak? Misalkan ini ada kasus juga, jadi imamnya memang bacanya kan keliru semuanya, terus karena itu dituntut oleh takmir, apa selama yang imamnya takmir kenapa dosanya terus? Kalau pertimbangan takmir itu pertimbangannya memang salah, maka takmir harus menanggung dosanya juga. Iya, tapi kalau pertimbangan takmirnya nggak seperti itu, pertimbangan takmirnya dia yang paling bagus bacaannya di sini, ya kan? Atau dia yang siap, yang bagus mana nggak siap, ya nggak masalah. Karena memang harus nunjuk imam kan, dan sementara yang bagus ditunjuk nggak mau, misalnya, nggak lah saya nggak mau misalnya, atau misalnya
yang apa namanya, yang paling bagus memang dia di situ, gitu kan? Ya nggak apa-apa. Masalah takmir yang tidak berdosa, karena sudah memaksimalkan itu, tapi tidak bisa mencapai. Ya, kembali pada fattaqullaha mastata'tum. Ada lagi? Ya. Ini pertanyaan Ustaz, antara pertanyaan satu dan kedua itu di shift yang bacaannya yang mungkin kurang bagus sama yang jahri bagus, digabungkan dengan pertanyaan yang kedua, keputusan takdir itu karena kita menimbang dari mungkin ini ya, yang mungkin apakah dosa ada yang menimbang dari adanya dua shift ini, yang gak bagus bacaannya di shift, terus yang bagus bacaannya dijaharkan, itu menimbang kenyamanan dari jamaah itu termasuk keputusan yang salah. Kenyamanannya apa misalnya? Kan pasti ada hubungan dari jamaah lah, intinya kalau macam ini kan kalau dimasukkan ke sholat yang jaga kan pasti ada jamaah yang lain pasti jalannya kayak gitu. Iya, tapi kenapa Syria kok orang yang tidak bagus bacanya? Kenapa nggak ya bagus semua Syria dan Jahriyah? Karena yang tadi penghormatan terhadap, karena itu kan berdirinya awal Masjid Al-Musola kan ada sepuluh masjid kan. Itu kan kita ikut sertakan dengan ya Mira, saya dia kan yang sepuluh yang dikiaikan di alim ulama kan dijadikan imam gitu. Tapi dalam sistem sih. Ya kalau memang pertimbangannya dapat diterima oleh syar'i sih silakan jalan saja. Daripada timbul mudarat yang lebih besar, silakan, nggak masalah. Karena jangan sampai ada begini, selalu ada anggapan Salafi itu mendominasi masjid, suka menguasai masjid. Ini jangan sampai ada seperti itu. Kalau untuk menghindari kemudaratan sih tidak masalah, boleh-boleh saja begitu. Tapi kalau misalnya memungkinkan untuk bisa diganti yang lebih baik, ya bagus. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya tidak masalah. Yang ini pertimbangannya memang kembali pada mengacu pada kaidah, ya, darul mafasid muqaddam min jalbil manafi'. Menolak timbulnya kerusakan didahulukan daripada mengambil sisi kemanfaatannya. Maka dibolehkan seperti itu. Ada lagi? Cukup ya, baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.